Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri pengajaran sebuah hidup yang berkenan bagi Kristus. Episode ini berjudul Bersyukur Selalu Atas Kasih-Mu. Kolose 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini adalah puncak dari doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita tidak bisa hidup berkenan dan layak di hadapan Allah tanpa ucapan syukur yang terus-menerus kepada Allah Bapa dengan penuh sukacita. Itu yang Dia inginkan dan kebenaran yang kita belajar pada hari ini. Pada tanggal 8 September 1860, sebuah kapal penumpang yang bernama Lady Elgin bocor dan tenggelam di Danau Michigan dekat dengan kampus Northwestern University. Ada seorang mahasiswa jurusan teologi yang bernama Edward Spencer bersama dengan teman yang lain, mereka merespon lalu kemudian mereka berusaha menyelamatkan 200 orang yang sedang terancam untuk binasa. Dan Edward Spencer dengan kemampuan renangnya yang luar biasa di tengah-tengah ombak dan gelombang, dia menyelamatkan 17 penumpang dengan usahanya sendiri. Dia ambil, dia taruh skoci, dia berenang lagi, dia kembali lagi. Begitu terus dengan tantangan gelombang yang begitu besar. Lalu dia menjadi pahlawan, masuk ke dalam koran. Tetapi sebagai efek daripada tindakan heroiknya ini, dia mengalami gangguan kesehatan yang permanen. Sehingga dia tidak bisa menuntaskan persiapan pelayanan sebagai mahasiswa teologi untuk masuk ke dalam pelayanan dan training di dalam pelayanan. Beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia. Pada waktu dia meninggal dunia baru orang tahu bahwa tidak ada satupun dari 17 orang yang pernah dia selamatkan datang berterima kasih kepada Edward Spencer. Kita suka lupa ketika kita diselamatkan, lalu kita menjalani hidup kita, kita lupa akan titik di mana kita diselamatkan. Hidup orang percaya hari ini harusnya setiap hari itu dipenuhi dengan ucapan syukur yang penuh dengan sukacita kepada Allah Bapa atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Mengapa? Kita lihat bagaimana Paulus memberikan 3 alasan dari ayat 12 sampai dengan 14. Pertama, ia telah melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 12b. Ini adalah realita kita sekarang. Kita sudah menerima warisan untuk orang kudus di dalam kerajaan terangnya. Tetapi juga ini bukan sebuah kejadian masa lalu saja bahwa kita punya satu keamanan atas warisan yang akan kita peroleh sebagai orang kudus, tetapi juga keadaan di jaminan masa depan. Karena ini memiliki nuansa sebuah kepastian. Jadi walaupun ditaruh di dalam kala masa lampau, tetapi memiliki keyakinan bahwa itu akan terjadi pun juga di masa depan. Jadi karena itu sudah sewajarnya lah kita bersyukur kepada Allah Bapa, karena tindakan kita diselamatkan itu tidak pernah ada satupun jasa kita. Itu sepenuhnya karya Kristus dan pribadi Kristus yang dikorbankan lalu kemudian diterima oleh Allah Bapa. Marilah kita bersyukur untuk keselamatan kita yang sudah kita terima, dan itu berlaku sekarang sampai nanti kelak Yesus akan datang kedua kalinya. Kedua, dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Ini masih terkait dengan ayat 12. Bahwa keberadaan kita dalam kerajaan terang atau kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan Kristus Yesus Tuhan, karena adanya upaya pemindahan yang dilakukan oleh Raja kita untuk memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kata memindahkan di sini biasa dipakai pada masa itu adalah seorang raja yang kerajaannya menaklukkan satu kerajaan, lalu seluruh populasi penduduk kerajaan yang ditaklukkan itu diangkut dan dipindahkan ke tempat-tempat lain. Contoh misalnya ketika kerajaan Israel dikalahkan oleh bangsa Asyur, lalu kemudian seluruh orang-orang Israel yang ada di Samaria itu dipindahkan. Jadi tidak ada lagi orang yang ada di Samaria. Dan kemudian ditaruh di tempat lain. Sama dengan ketika Yehuda dikalahkan oleh Babilonia, maka orang-orang hebat, semua populasi majority itu dipindahkan ke Babilonia, ke tempat yang baru yang mereka tidak pernah tahu. Jadi itu konsep dipindahkan. Jadi dicabut dari akarnya dan kemudian ditaruh di tempat yang baru. Kita telah dicerabut dari akar kerajaan gelap, kerajaan dosa, dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan Kristus. Kita bersyukur bahwa saat ini kita tidak lagi milik kerajaan gelap. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba si iblis. Tapi kita menjadi hamba milik sepenuhnya Kristus Yesus Tuhan. Dan itulah menunjukkan identitas kita yang baru. Dan nanti tiba kesudahannya saat kedatangan Kristus kedua kalinya, di mana kita pun akan mendapatkan, menikmati kerajaan damainya itu. 1 Korintus 15 ayat 24, Rasul Paulus menegaskan ini. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jika dia datang lalu menghancurkan semua pembinasa keji itu, dan kita masuk ke dalam kerajaan damainya. Haleluya. Kita masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan yang penuh dengan kuasa tetapi diliputi oleh kasih. Nah ini kan sesuatu yang sempurna. Kuat, hebat, kolosal, tidak ada tandingannya, tapi penuh dengan kasih. Karena itu sewajarnya lah kita senantiasa bersyukur dengan penuh sukacita untuk keadaan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Kita telah ditebus, dibebaskan dari perbudakan dosa, dan memperoleh kehidupan yang baru. Jadi kita bukan cuma sekedar memiliki kepercayaan baru, atau ada yang mengatakan mungkin karena saya pindah agama, saya punya agama baru. Bukan. Kita yang paling penting adalah memiliki kehidupan baru. Artinya begini, dosa kita selesai, hukuman dosa itu selesai. Tetapi pada waktu dalam proses pengudusan ini, kita mengalami kegagalan. Jangan tinggal di sana. Karena pengampunan dosa tersedia untuk kita. Datang kepada Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, apabila engkau mengakui dosamu, Ia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Apa yang Yesus kerjakan kepada kita masih memiliki dampak sekarang dan sampai kepada kesudahan zaman. Sudahkah Anda, sahabat sekalian, bersyukur untuk keselamatan yang Anda terima? Sudahkah Anda bersyukur kita berada di dalam kerajaan terangnya, memiliki pengampunan dosa sampai sekarang ini? Bapa di surga, aku bersyukur atas kasih Kristus yang menyelamatkanku. Aku bersyukur atas warisan surgawi dalam kerajaan Kristus yang kekasih. Atas keberadaanku yang senantiasa diliputi kasih Kristus. Dan atas pengampunan dosa yang senantiasa tersedia bagiku. Tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur atas kasih-Mu dan keselamatan yang aku terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan.
Saya Pendeta Markus Simanjuntak.